menjojo mankam kerina orang tua kami. Jadi sebelum kita mendengarkan dan membaca pustaka sebadiatan tapi Alkitab kita, mari ras kita artoto kita. Bujur Tuhan ibas paksenda banci kami arbahan PJJ. Min gia Tuhan kami lapulong radurasi tengah-tengah rungun GBKP bandalang pengenda. Hati kami Tuhan kami tetap si jaga kawali ijapape penduari orang tua kami ringan sehat ia menjujua ya Tuhan. Hati kami bas paksa ketisik enda ngurati karena kata Tuhan. Mindo kami gelah enda tu banci kami mengerti gelah banci menjadi kekuatan ibas pendain kami ras kegeluhan kami ibas gelar Tuhan Yesus kami siap mendengarkan katandu. Haleluya, amin. Ya, orang tua kami kata dibata sisakan membantah ibas wari enda terambil dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai ayatnya ke-14. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai ayatnya ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Tapi kam suruh-suruhan dibata tadingkanlah si enda dai krina usahakanlah galankan si ngena ati dibata tutus ersembah manbana tetap ernalam ku iya sidahkan kelang atendu menggenggang dengan lemah lembut erlumbala asa gegandu ibas perlombaan kini tekan guna datkan kegeluhan si tutu manggunandu sebab guna kegeluhan si eme maka ipilih dibata kam asum ya aku kendu kini tekendu ilebe-lebe terem saksi ilebe-lebe dibata si mereka kegeluhan man sina salit bagi pe ilebe-lebe Kristus Yesus si erbahan pengakuan si tutu ilebe-lebe Pontius Pilatus kukatakan man bandu gelah ikutkanlah pedah-pedah dengan jagalah gelah tetap bersih dengan laceda sekuarina Tuhan ta Yesus Kristus reh kedua kalikan agenda pengogenta karena kata dibata ibas paksenda ya. Shalom ras menjujur mankam kerina orang tua kami. Jadi tema PJJ Tawarenda erlumbala asa gegandu. Jadi orang tua kami si kelingi Tuhan kita si pulung enda mungkin pernah mengikuti satu perlombaan ataupun sebuah perlombaan ema sada kegiatan silit IJ memperayakan ema kemenangan ras hadiah guna banci menang tentunya harus berlatih asa gegah harus menjelimet nandangi tantang ras ancaman. Maka di sini Timotius tetap memposisikan diri sebagai orang yang bertanding. Makanya dia berkata bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Dalam dunia olahraga apapun itu untuk dapat menjadi pemenang bukanlah suatu hal yang mudah. Seseorang itu haruslah melakukan latihan baik, mengikuti aturan pertandingan, tekad untuk menang. Jadi kalau dalam dunia olahraga saja seorang atlet berusaha dengan keras dengan menjalani berbagai-bagai latihan untuk menang, untuk memperoleh piala kemenangan yang sifatnya itu tidak kekal, tentu terlebih lagi setiap orang percaya akan bertanding atau berlomba dengan penuh kesungguhan, diikuti latihan yang baik sehingga dapat menang dalam pertandingan iman yang benar. Orang tua kami disadari atau tidak, ketika ataupun semenjak seseorang itu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, sesungguhnya sudah berada dalam pertandingan. Dalam pertandingan iman hanya ada dua kemungkinan, menang atau kalah, mendapatkan mahkota hidup kekal atau tidak. Bukan seperti pertandingan yang lain, yakni kalah, menang, atau seri. Dengan kata lain, tetap setia hidup sebagai anak-anak Allah atau tidak. Hidup dalam pertandingan berarti hidup dalam perjuangan untuk mempertahankan iman kita. Makanya iblis lawan kita tidak menyenangi hal tersebut. Oleh karena itu, dengan berbagai upaya ia berusaha
agar kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Bagi iblis tidak masalah, bagi orang Kristen itu rajin pergi ke gereja, memberikan persembahan dengan jumlah yang besar, rajin mengikuti PJJ dan sebagainya, asalkan tidak sungguh-sungguh hidup dalam iman yang benar, yakni hidup yang berubah dan berbuah sebagai anak-anak Allah, bukan saja di gereja tetapi juga di mana kita berada. Jadi orang tua kami si Kelingi Tuhan, kata merebut di ayat 12 ini bukan dimaksudkan seolah-olah manusia dapat memperoleh hidup yang kekal dengan usahanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Karena itu kata merebut harus dipahami sehubungan dengan kalimat berikutnya. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Artinya Tuhanlah dalam anugerahnya memanggil manusia kepada hidup kekal dan memberikan kekuatan untuk memperolehnya. Jadi salah satu panggilan kita sebagai orang percaya ataupun orang Kristen adalah bertanding atau berlomba. Pemahaman ini sangat penting sebab banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya adalah pertandingan ataupun perlombaan. Contohnya seperti anak-anak balita yang ada dalam perlombaan merangkak. Ketika perlombaan dimulai, ada yang anak balita itu bengong, ada yang merangkak berlawanan arah, ada juga yang menangis. Hal inilah yang terjadi karena mereka tidak menyadari bahwa dirinya sedang ada dalam pertandingan. Karena itulah Paulus mengingatkan Timotius dan juga semua orang percaya, termasuk kita semua, agar tetap menyadari dan menempatkan diri kita ibarat sebuah pertandingan. Makanya dalam pertandingan olahraga, setiap atlet mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk memperoleh hadiah kemenangan yang tidak kekal. Tentunya setiap orang percaya lebih lagi atau paling tidak mempunyai semangat seperti seorang atlet dalam memperoleh suatu kemenangan. Memang pertarungan kita bukanlah pertarungan atau pertandingan atau olahraga lain, tetapi pertandingan iman. Dan kita harus bertarung dengan baik. Bila kita ingin hidup, kita selalu berkemenangan. Kita bertanding bukan untuk merebut suatu piala, tetapi mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena iman yang kita miliki di dalam roh kita dicobai atau ditantang oleh musuh kita, yakni si iblis, melalui keadaan, situasi, dan masalah yang ada di sekeliling kita. Tujuannya adalah supaya iman kita itu lemah, sehingga kita tidak mempercayai bahwa janji-janji Allah itu iya dan amin. Jadi orang tua kami si Kelingi Tuhan rumbalah asa gegehdo enda tema renungan PJJ tas kalenda arah tema enda ibabai kita kubas sada pengertin gelah mengayak kita dahi kendahin pelayanan alu talenta ras potensi silit ibas kita ataupun sumber daya manusia SDM silit ibas kita. SDM banci skala perencana, pemikir, penggerak, banci keterampilan, kepentaran, erdaya, ras ketutusan lain. Pengembangan SDM emang kesempatan si ilakukan gereja guna memperlengkapi ngawan perpulungan ibas pengembangan potensi-potensi yang ada. Umpamanya lalu erbahan kita pelatihan kalian ataupun bernyanyi ataupun bermusik, jadi moderator PJJ rasi debatnya, ataupun pelatihan ulang guna pebagesi pemerintah ibas ngelai alung ikuti tahapan-tahapan pelatihan. Kreativitas guna mengembangkan kreativitas pelayanan rasi debatnya. Perbahan lokakarya seminar rasi debatnya. Seperti zaman sekarang COVID-19, bisa kita memberikan pelatihan mengenai bagaimana cara untuk bisa mengkoordinisasi ataupun bagaimana cara menggunakan sistem multimedia ini ataupun IT ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bisa juga suatu hal yang bagus untuk kita lakukan dalam melayani Tuhan. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus mempunyai ide kreativitas bagaimana agar pelayanan Tuhan
ibadah kebaktian minggu itu tetap berjalan melalui live streaming, melalui IT ini. Ini adalah suatu kreativitas yang sangat luar biasa yang harus kita kembangkan, karena harus kita kembangkan karena teknologi semakin lama semakin canggih, dan inilah kesempatan kita untuk berkreativitas melalui teknologi informasi ini. Jadi rumbalah asa gagah do, artinya kita mereka dirinta guna ngelai Tuhan, tambah warina tambah kengasupan, kesetiaan kita ras kini jingkatan kita, sidahi kendai Tuhan alupusu meciho, gelai Tuhan labo gelah ianggap kita si beluna, labo guna darami keuntungan, entah pendat pujian, Tuhan go ngelai kita ras masu-masu geluta. Maka tetap si ikuti pengajaran Tuhan, lalu jaga diri ta, tetap geluh bagi si ngena ate Tuhan. Terpujilah gelar Tuhan kekal sampai selama-lamanya, amin. Ya, mankam kerina orang tua kami, mari ras kita toto kita. Bujur Tuhan go bagikan kami kata dui bas paksenda ema kami do kami kam si memberikan kesehatan mankrina orang tua kami IGB KPRU dalam pengenda. Si sakit kedua hari ibas perbebean sing berat, ibas perekonomian si sulit, biarlah Tuhan yang ikut campur tangan. Tuhan harus foto kami, gelah kami kerina dapat mengerti arti firman Tuhan melalui renungan PJJ hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami di tengah pandemi COVID-19 ini, berikan kami kesehatan. Tuhan juga yang mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi suatu pelangi di dalam hati kami, menjadi pelangi di dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukannya, agar kami juga menjadi cerminan bagi orang-orang di sekitar kami, dan kami juga bisa membawa berkat, dan kami juga bisa membawa kedamaian di tengah-tengah kehidupan kami pada saat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah gelar Tuhan sampai selama-lamanya, dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, amin. Ya, mankam kerin orang tua kami sekeliling Tuhan, selamat ber-PJJ. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat dan tetap jaga kesehatan, semangat melayani Tuhan, dan Tuhan memberkati kita sekalian di tengah pandemi COVID-19. Shalom, ras menjujua.